virus corona. Kasus harian positif infeksi yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa hingga total Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Ainin, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen. Teman-teman semua, negara kita saat ini bahkan banyak negara di dunia sedang dilanda virus COVID-19. COVID-19 sendiri berasal dari Wuhan, China, dan kasusnya di Indonesia terjadi pertama kali pada Maret 2020. Kasus pertama kali di Indonesia ini dialami oleh 2 orang yang berasal dari Depok. Masyarakat yang cemas akan kasus ini memicu terjadinya panic buying, yaitu kondisi di mana mereka membeli sejumlah barang dalam skala besar seperti masker dan hand sanitizer. Kejadian ini memicu terjadinya kelangkaan barang dalam waktu yang cukup lama, sehingga pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat Indonesia dengan memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan menutup tempat-tempat ibadah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan juga warga negara yang baik bisa membantu tenaga medis dengan menerapkan prokes 5M dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih prokes 5M itu? Mungkin di antara kalian sudah banyak yang tidak asing. Akan tetapi, agar lebih memahaminya lagi, mari kita simak video berikut ini ya. Untuk mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia sangatlah tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja sih yang termasuk 5M? Untuk yang pertama yaitu memakai masker. Meski kelihatannya mudah, memakai masker penutup hidung dan mulut tidak boleh sembarangan. Cara memakai yang keliru dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah seperti kebocoran dan masuknya bakteri, virus, serta droplet cairan melalui sisi masker. Berikut adalah cara memakai masker yang benar. Simak videonya ya. Berikut adalah tata cara yang benar menggunakan masker. Yang pertama, kalian harus memastikan apakah masker itu pas di wajah kalian, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Untuk yang kedua, yaitu menentukan sisi atas masker. Biasanya ditandai dengan adanya kawat di bagian atas. Dan untuk yang ketiga, jika masker sudah tertata rapi dan pas di wajah kalian bisa mencubit bagian kawatnya agar masker tertutup dengan rapat. Untuk selanjutnya, panjangkan lipatan-lipatan masker ke bawah sehingga menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu. Setelah masker terpasang dengan benar, hindari kalian menyentuh masker sebelum mencuci tangan ya. Untuk foto di atas adalah contoh penggunaan masker yang salah. Dan yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak fisik adalah menjaga jarak diri Anda sendiri dengan individu yang lain. Ingat ya, menjaga jarak minimal 1-2 meter. 2 alasan mengapa kita harus melakukan jaga jarak. Yaitu yang pertama, menjaga jarak merupakan cara yang paling efektif untuk menahan penyebaran virus corona. Dan yang kedua,
menjaga jarak memperlambat penyebaran virus dari individu yang tidak mengalami gejala penyakit dan individu yang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Karena sifat virus corona yang menular antar manusia dan penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah sebabnya diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisir resiko terkena percikan atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena percikan. Virus corona dapat tetap hidup di permukaan benda mati selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jadi, sangat penting mengetahui bagaimana cara mencegah virus corona menular kepada diri kita. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Ayo, kapan kalian terakhir kali mencuci tangan? Apakah kalian mencuci tangan dengan tepat? Pasti di poin ini kalian berpikir, bagaimana mungkin aku mau mencuci tangan dengan salah? Teman-teman semua, apakah kalian tahu bahwa untuk mencuci tangan secara menyeluruh, kalian semua memerlukan waktu sekitar 40 detik hingga 1 menit. Untuk dapat melakukan itu, mari simak video berikut ya. Ikuti 8 langkah berikut ini untuk menyempurnakan teknik mencuci tangan kalian ya. Yang pertama, basahi tangan menggunakan air. Yang kedua, pakai secukupnya sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan bersamaan. Dan yang keempat, gosok jemari dengan jempol dan kulit di sela-sela. Selanjutnya, bersihkan telapak tangan kalian dengan kuku-kuku kalian. Kemudian, gosok bagian belakang setiap tangan, cuci dengan air bersih mengalir, dan kemudian yang terakhir, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Itu tadi untuk mencuci tangan. Jangan lupa apabila kalian habis dari luar rumah, biasakan sebelum masuk rumah mencuci tangan dengan bersih ya. Dan yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kerumunan adalah penyebab utama dari lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi di Indonesia. Karena pasti di dalam kerumunan tersebut ada seseorang yang mungkin tidak memakai masker. Dan pada dasarnya, sifat virus COVID ini mudah sekali menular kepada sesama individu walau hanya bertatap muka saja. 자극도록 서로 향했지 나를 쏟는 그 목소리엔 숨 막히는 것만 가득해 oh, oh, oh. 눈을 가린 채로 그렇게 굳게 닫아버린 서로의 마음이 애써 외면하는 다 들어가 갈라질 듯 숨이 막혀와 갈증이다 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로 노를 많은 날 It's the love shot hey! It's the love shot. Jadi teman-teman semua, video barusan adalah contoh kerumunan yang tidak boleh dilakukan saat pandemi seperti ini ya. Selain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas penduduk adalah salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Apa sih mengurangi mobilitas itu? Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena jika kita memaksa keluar di saat pandemi seperti ini, kasus COVID pasti tidak akan berkurang. Walaupun kita pergi dalam keadaan sehat, tetapi tidak menutup kemungkinan saat dalam perjalanan kita bisa saja terpapar virus COVID. Hingga saat ini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun mengajukan agar semua orang mendapatkan vaksin tersebut. Lantas,
Apa alasan setiap orang harus menjalani vaksin COVID-19? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan memberi vaksin COVID adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% dapat melindungi, tetapi vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa vaksin karena alasan tertentu. Jadi, untuk kalian semua, jangan lupa vaksin ya. Itu tadi adalah video Prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.